Ini yang gue suka, pada saat kita menggunakan komedi untuk beropini, kita tidak menggurui. Iya. Malah menurut gue komedi yang disensor menunjukkan bahwa level masyarakat kita masih harus disensor, masih di situ aja. Meromantisasi kemiskinan untuk dapat duit dari situ, itu menurut gue fucked up in so many level. Gue merasa bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. 3, 2, 1, lights on! Woo! We're back on Bicara Cinta dan hari ini aku mempunyai guest star yang beda dari biasanya dan aku nggak sabar mendengar perspektif dia tentang berbagai hal. Siapa dia? Coki Pardede. Halo, Tapi thank nggak you. boleh dipanggil Re. Coki aja. Coki aja. Dulu karena waktu gue di ospek di SMP tuh gue dipanggilnya Ucok. Karena orang Batak kan. Yes, Terus akhirnya Ucok, terus lama-lama jadi Coki, terus ke semua orang udah manggil Coki, terus gue jadi malas ngejelasin kalau nama gue Reza gitu. Pernah satu kali gue bilang, enggak nama gue Reza, terus mereka bilang, enggak cocok, lu cocokan Coki gitu. I like the name Coki, saya suka, sweet. But anyway, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya kita harus main game dulu untuk icebreaker deh. Okay. Are you ready? Ayo. Time to play Kapang. Oke, sistemnya di show aku selalu guest star first. Oke. Jadi duluan, Coki duluan. Jadi gue yang lempar ya? Iya. Oke, mudah-mudahan pas nih. Oh, nice. Oh, wow. Coba nyanyikan lagu dangdut yang kamu tahu dengan keras. What? Yang inget ya, aku tahu banyak tapi nggak tahu liriknya. Iya. Ku tak mau cintaku dikocok-kocok. Iya, betul. Aku malu, mendingan Mbak Inul aja. Aku malu nyanyi dangdut, that's not my genre. Iya. Woo! Oke. Acara YouTube apa yang paling kamu benci dan kasih alasannya? Waduh. Dulu gue benci sama acara-acara YouTube atau konten-konten YouTube dari beberapa konten kreator yang basically mereka cuma pamer harta gitu. Ya. Dulu. Cuman lama-lama makin kesini makin kaya jadi pengen pamer juga. enggak sih. Kayaknya sampai kapanpun gue nggak akan sampai di level kekayaan mereka sih kayaknya. Oke. Cuman akhirnya sampai ke sini gue sadar kayak orang yang bikin konten pamer-pamer, jangan-jangan cuman segitu skillnya. Iya. Jangan-jangan deh itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk menunjukkan bakat ya. Bahkan kekayaan itu bukan bakat juga gitu. Yeah, and it's sad because it doesn't help society improve upon themselves. Mereka hanya mikir, oke, saya mau kaya tapi nggak tahu caranya dan nggak peduli prosesnya. Kalau kita misalnya pengen ngepost apapun di sosmed, itu hak kita sebenarnya. Dan apakah dia pamer atau cuman sekedar pengen ngepost, itu juga nggak ada yang tahu. Kayak pandemi kayak gini di mana orang semua susah kerja dan di saat yang bersamaan banyak orang yang pamer-pamer sarana kehidupan. Yeah. Ya nggak bisa disalahin kalau mereka tiba-tiba ada bakar-bakar apa di sebuah mana gitu. Karena memang orang-orang yang memang punya tanggung jawab seharusnya untuk bisa menekan itu atau mendistract itu ke konten yang lain tidak melakukannya. Gitu. Oke, your turn. Oke. Oke. Apa pendapat kamu tentang emak-emak sign ke kiri tapi belok ke kanan? It's definitely annoying dan aku bikin aku kesel. Kan ada stereotype di luar sana bahwa perempuan tuh nggak sebagus laki-laki nyetir. But I don't agree. I think I'm a great driver. Yeah. Jadi kesel kalau ada emak-emak yang sign ke kiri tapi ke kanan karena itu mengkonfirmasi stereotype yang ada yang aku percaya sebenarnya adalah bukan fakta. Gue percaya lo adalah bisa mengendarai mobil dengan sangat baik. Begitu juga dengan perempuan di luar sana banyak yang bisa nyetir dengan baik. Cuman mereka ini karena saking bagusnya nyetir, tidak draw attention ke orang-orang di sekelilingnya. Iya, karena orang hanya mau melihat sesuatu yang negatif dan mengkonfirmasi stereotype yang ada di pikiran mereka. Di saat yang bersamaan, emak-emak ini sudah tidak punya SIM, nyetirnya juga begitu, dan bikin keributan di mana-mana. Iya. Bahkan ya, stereotip di Indonesia tuh gini, misalnya ada mobil nih, lambat banget nyetirnya. Terus yang ini nih di belakang, begitu mau disalip begini, pasti nih drivernya gini. Kita lihat cewek bukan nih. I've seen that. Oh, so annoying. Oh, hal teregois apa yang pernah kamu lakukan? Apa yang gue jalani sekarang yaitu dengan jenis komedi yang mungkin gak banyak orang suka di Indonesia.
Orang sih suka mengklasifikasikannya sebagai dark. Oke, but dark itu kayaknya broad banget deh. Betul, Dark betul. dalam arti apa? Betul. Anything, karena gue lebih suka bikin jokes tentang hal-hal yang tabu sih. I see. Uh-uh. Which is a social commentary yang kadang-kadang butuh orang dengar. Yes, Iya. dan kadang orang suka salah mengartikan itu sebagai Iya. mocking topiknya, bukan sebagai satir tentang topiknya. Iya. Dan terlalu complicated memang menjelaskan hal itu di Iya. sini. Nice. Nice. Hal apa yang kamu pikirkan saat lagi poop? Megang HP biasanya gitu ya? Lo juga? No, not really. Kayaknya aku pikirin adalah apakah makanan aku kemarin cukup bergizi dan apakah masa otot aku akan meningkat karena udah cukup olahraga dan makan yang sehat kemarin. Waduh. And I hope di kamar mandi aku mikir mudah-mudahan abs aku lebih kelihatan setelah ini. Nah, apa fantasi terbesar dan teranehmu? Apa fantasi? Seksual fantasi? Fantasy yang PG aja deh. Yang PG aja, makanya kenapa tiba-tiba nanya fetish? My biggest fantasy apa ya? The moment Indonesia itu bisa menjadi beacon of freedom of speech. Wow, kebetulan itu topik kita hari ini, guys. Itu fantasi terbesar gue. Saking pesimisnya gue merasa itu bisa terjadi di Indonesia saat ini sih, buat gue itu cuma sekedar fantasi. Gawat, salah satu pertanyaan aku di chat nanti udah dijawab. Tapi kalau kalian mau tahu selebihnya, ayo kita langsung aja masuk chat time. Wow, you're better than me. Pernah kan main itu tapi versi beer pongnya? Pernah, dan biasanya kalau main beer pong itu awalnya excited, akhir-akhirnya kita lupa udah di mana. Tadi kan sempat cerita di awal acara bahwa orang Medan, berarti asli Medan tapi tumbuh besar di Depok. Jadi basically gue besar di Jakarta, gue lahir di Jakarta, Oke. tumbuh besar di Depok ya. Right, okay. So, aku sempat baca bahwa di awal karir Coki, jokesnya semua tentang keresahan menjadi orang Depok. What's wrong with Depok? Why so much hate? Depok tuh aneh aja menurut gua sih. Lo tau kasus babi ngepet? Ya? Yes. Ya, itu dari Depok. Oke. Alright. And explain a lot. Dan dulu banget ada kolor hijau. Yeah. Itu dari Depok. Bahkan orang pertama COVID pun itu dari Depok. Sampai gue SMA di kota tersebut itu gue tidak bisa mewujudkan eksplorasi gue mengenai banyak hal. Oke. Sampai akhirnya gue harus cabut dari situ. So, sebenarnya apa intention awal Coki waktu masuk ke dunia komedi? Is it so that you can express yourself freely atau gimana? Ya, karena supaya gue bisa mengekspres myself freely, tapi bukan untuk menghibur orang, lebih ke untuk diri gue sendiri. Iya. Karena gue ngerasa yang paling sulit itu adalah pada saat kita sebenarnya adalah B, tapi karena one way or another kita nggak pernah bisa menunjukkan diri kita adalah B gitu. Dan itu bisa ngebunuh kita pelan-pelan sebenarnya, secara psychologically or mentally. Yeah. Makanya pada saat itu gue join stand up comedy bukan karena gue ingin menghibur orang lain sih pada saat itu. Tapi karena pertama gue seneng, dan yang kedua gue ngerasa itu sebagai some kind of therapy gitu buat gue. Right. Basically kayak kalau ada orang yang kita ngobrol sama psikiater atau psikolog, kita bisa ngomong one on one. Tapi kalau stand up comedy pada saat itu, gue ke atas panggung, gue ngomong ke orang banyak. Gitu. Jadi lebih ke arah benefitnya untuk gue sih daripada ke orang lain. Cuman kalau ada orang yang ketawa karena apa yang gue omongin, ya itu bonus sebenarnya. Tapi sebenarnya fokusnya lebih ke gue. Seringkali kan sebenarnya komedi itu cara kita berkomunikasi dengan orang-orang supaya mereka bisa menerima suatu ide. Karena misalnya kita ngomongin sesuatu yang serius. Let's say we say in a serious political way, mungkin orang akan mikir, ih apaan sih, no I don't believe you. Tapi kalau dengan komedi itu mencairkan situasi dan membuat suatu hal lebih mudah dimengerti. Tentu karena komedi adalah satu-satunya hal yang gue tahu gue cukup oke di situ ya. Jadi kadang dalam beberapa hal pada saat gue pengen beropini, gue memilih menggunakan komedi. Ini yang gue suka. Pada saat kita menggunakan komedi untuk beropini,
kita tidak menggurui. Dan kita tidak memaksa orang untuk setuju dengan opini kita. Gitu. Gue merasa bahwa the best way to educate people bukan menjadi educator itself, tapi menjadi devil advocate. Apa sih devil advocate? Mungkin teman-teman nggak semuanya tahu. Devil advocate itu adalah seolah-olah lu adalah orang berandalan, tapi sebenarnya kehadiran lo itu di society untuk bikin orang tuh makin percaya dengan value-value positif gitu. Dan gue lebih suka mengeducate people dengan just being an asshole daripada menjadi edukator itu sendiri. Kenapa? Karena cara gue tidak lebih benar daripada cara orang lain dan sebaliknya gitu. Jadi silakan. Tapi kalau buat gue ya, pada saat gue ke ngambil panggung, terus tiba-tiba di atas panggung gue bilang kita harus begini. Gue tuh punya semacam alergi dengan kata-kata kita harus gitu. Sesuatu yang ada harusnya kayaknya enggak deh. Dan pada saat kita berangkat sebagai educator ya dalam karir kita, itu akan membuat kita menjadi nggak bebas juga sih nantinya di sosmed gitu. Sehingga akhirnya jadi kita tidak bisa jadi diri kita gitu. Jadi ada boundary. Dan harus politically correct. Yang mana sebenarnya kalau ada orang yang bisa melakukan itu silakan, I respect that gitu. Tapi itu it just not for me aja. But you know what's ironic? Actually, no. Before I ask this question, gimana pendapat Choky tentang komedi yang ada di TV? Komedi itu adalah genre besar, tapi di bawahnya itu ada genre-genre spesifik. Seperti musik, musik itu kan besar, tapi ada jazz, ada dangdut, ada alternatif, ada hip hop, ada apapun lah itu. Tapi mereka semua itu ada dalam bawah naungan musik gitu. Sama seperti komedi. Komedi itu juga genrenya ada banyak. Ada satir, ada dark comedy, ada slapstick atau apapun itu. Sehingga buat gue setiap orang punya genrenya masing-masing. But don't you think it's unfair? Kayak misalnya kan Choky udah pernah kena masalah beberapa kali karena komedinya, tapi di TV, ini menurut aku aku pernah ada di sebuah acara di mana lewat komedi mereka mengobjektifikasi dan merendahkan perempuan, and that made me so angry. Kenapa sesuatu seperti itu nggak apa-apa, padahal salah sekali dan membuat masyarakat lebih bodoh. Tapi what you're doing, yang sebenarnya menunjukkan kebenaran dalam masyarakat dan memberikan komentar kepada permasalahan yang ada di masyarakat, nggak oke. Like it's not okay. Mungkin tidak oke karena setidaknya yang ini buat mereka ya. Setidaknya apa yang bikin lo marah tadi nggak mikir gitu. Nggak tahu juga. Tapi maksud gue gini, setiap orang untuk jenis komedinya masing-masing. Kalau ada yang suka dengan slapstick, ada suka dengan yang lain ya silakan. Berarti itu genrenya gitu. Tapi menurut Choky, komedi yang disensor dapat membuat masyarakat lebih bodoh dan ignorant nggak sih? Malah menurut gue komedi yang disensor menunjukkan bahwa level masyarakat kita masih harus disensor, masih di situ aja. Ya udah memang level kita masih di situ aja. Salah siapa ya salah semuanya punya peranan. Kenapa kita masih ada di sana? Gitu. Kan informasi ini kan selalu maju, teknologi ini selalu maju. Jadi mensensor pusat informasi itu bukan caranya. Karena nanti akan ada platform baru lagi, kita akan capek sensor yang ini, akan keluar lagi ini kita. Jadi hidup kita akan kita abdikan untuk mensensor. Dan itu nggak akan ada habisnya. Daripada gitu, kenapa kita nggak educate generasi kita? Biar setiap individu aja yang mensensor dirinya sendiri. Mana yang baik, mana yang tidak. Kalau tidak dilakukan, tidak akan pernah siap masyarakat kita. Kayak contoh, Amerika Serikat belum ideal untuk freedom of speech. Tapi dia cukup ideal, tapi belum benar-benar ideal. Tapi kan untuk sampai Amerika Serikat ada di posisi itu pun, perjalanannya kan panjang dan harus dimulai. Pada saat pertama kali dimulai pun ada kekacauan. Tapi memang itu harga yang harus dibayar kalau kita pengen bisa sampai maju di sini gitu. Cuman Indonesia tuh nggak mau pay the price. Tapi as I've mentioned before, sebenarnya Choky udah pernah in trouble beberapa kali karena berekspresi seperti apa yang Choky mau. Pernah takut nggak sih akan masuk penjara atau menerima konsekuensi yang berat gara-gara apa yang dikatakan Choky? Thank you pertanyaannya, Cinta. Konsekuensi yang berat. Sebenarnya pilihannya sih cuma dua. Konsekuensi berat dari saat kita berekspresi akhirnya kita harus mungkin worst case scenario di penjara, atau konsekuensi yang berat yang satu lagi di mana kita terkekang seumur hidup karena nggak pernah bisa berekspresikan siapa diri kita sebenarnya. Kalau disuruh pilih dua itu, mending yang pertama.
kan memang harus ada orang-orang yang push boundary, ya push the limit. Dan kalau memang gua yang menjadi salah satu orang yang push the limit untuk bisa maju ke sini, ya so be it, nggak apa-apa. Dan mungkin teman-teman di rumah kalau mau kita bandingkan dengan sesuatu dalam sejarah, lihat setiap revolusi memerlukan beberapa orang yang benar-benar berkorban dan tidak takut mengekspresikan kebenaran dan opini mereka sampai akhirnya revolusi itu terjadi dan perubahan ke arah yang lebih baik juga akhirnya bisa bisa terrealisasi. Ya mungkin tidak dalam waktu dekat atau mungkin tidak di zaman gua, bukan di zaman anak gua, tapi mungkin di zaman cucu gua gitu. Ya tapi it's worth it lah. By the way, aku bukan mau membawa masa lalu yang negatif, tapi aku sebenarnya mengadmire bagaimana Choky bisa bounce back dari kejadian tersebut. Jadi aku baca beberapa tahun yang lalu sempat ada skandal karena Choky dan Tristan Muslim bikin video masakan babi dengan sesuatu yang terkait dengan agama. Akhirnya banyak orang-orang komplain karena katanya menjatuhkan agama. Biasanya di luar negeri, bad publicity is good publicity. Tapi di Indonesia, bad publicity is bad publicity. Bad publicity is the end of your career. Exactly, but you're still here. Gimana sih caranya sebagai public figure bisa kembali lagi, dimaafkan dan kembali lagi ke dunia entertainment? Jadi tuh ternyata saat kasus itu mencuat, silent majority-nya speak up. Kebetulan, kayaknya gue diselamatkan sama itu. Jadi kayaknya enough is enough. Karena pada saat itu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan apa-apa blasphemy, sehingga akhirnya titik puncaknya adalah di kasus gue dan Tretan Muslim. Jadi waktu ada kasus gue dan Tretan Muslim, meledak, viral, akhirnya orang-orang kayak enough is enough, ini apa sih? Kok apa-apa blasphemy, dan akhirnya jadi terbagi itu di sosial media. Jadi pecah, jadi perang, dan akhirnya mereka yang tidak setuju dengan gue nih lama-lama makin tergeser karena akhirnya orang juga sebel. Dan akhirnya gue juga, kenapa akhirnya gue tetap memilih berkarya adalah karena gini, gue berpikir kita berkarya bisa bikin orang tersinggung. Kita diem aja juga bisa bikin orang tersinggung. Kalau pilihannya berkarya bikin orang tersinggung, diem bikin orang tersinggung, ya mending berkarya. But even though you have this carefree mentality, masih merasa terbatas nggak sih dengan freedom of speech yang bisa dibilang masih minim di negara ini? Masih sangat terbatas. Cuman sekarang gua nggak kayak dulu. Kalau dulu gua terobos aja ya. Kalau dulu gua hajar, Kalau sekarang mungkin gua agak sedikit lebih pakai strategi gimana caranya supaya tetap bisa mengekspresikan apa yang ingin gue ekspresikan, tapi dengan lebih tidak terlalu terang-terangan, ya gitu, belak-belakan, tidak terlalu belak-belakan, gitu. Karena semakin tua juga kan kita kan energi semakin terbatas ya, jadi kita choose our battle wisely aja gitu. As you've already said before, banyak orang berpikir bahwa jokes-nya Choky itu offensive. Tapi ternyata aku baca Choky juga tipe orang sebenarnya bisa merasa offended. Karena aku sempat baca bahwa Choky merasa offended dengan selebriti yang pura-pura menjadi pengemis di jalanan dan merasa itu adalah konten miris. Kenapa itu konten miris? Why do you think it's a miris content? Enggak, karena gini, meromantisasi kemiskinan untuk dapat duit dari situ, itu menurut gue fucked up in so many level. Maksud gue gini, banyak orang protes katanya jokes gue insensitif. Yang benar-benar insensitif real 100% adalah meromantisasi kemiskinan dan dapat kekayaan dari situ loh. Itu juga insensitif gitu. Kenapa cherry picking? Don't take advantage of the poor essentially. Yes. Dan maksud gue nih banyak hal, Cin. Tapi gue nggak pernah take advantage dari orang miskin. Gini juga, kan gue kan suka bikin konten kan. Kadang tuh kita bikin konten tuh udah brainstorming, udah bikin apa segala macem, terus ini konten yang bagus. Tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba jadi gembel apa segala macem, terus langsung dar gitu laku, terus kayak, iya nggak apa-apa sih, cuman kayak, oh ternyata segini doang ya yang disukain di Indonesia gitu. Jadi ada kita take offense sampai taraf tertentu. Awalnya sih sampai sekarang, akhirnya sampai lama-lama sekarang akhirnya gue pikir,
oh ternyata memang begitu, itu yang disukain di Indonesia ya. Ya udahlah mau bilang apa. But ini aku punya mungkin pertanyaan yang mungkin sedikit controversial. Oke. Itu Choky anggap miris, tapi bagaimana dengan statement Choky yang mensupport seseorang yang melecehkan beberapa perempuan dan dipuji? Aku hanya I'm not saying it's wrong or right, tapi apa bedanya kemirisan itu dan kemirisan yang Choky anggap miris? Gini, yang harus kita sama-sama sepakat adalah gue tidak mengencourage pelecehan seksual. Kita sepakat dulu di situ. Gua merasa bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini gue berbicara dalam konteks saat pelaku pelecehan seksual ini kebetulan adalah konten kreator juga. Atau pada saat si pelaku pelecehan seksual ini kebetulan juga punya karya juga. Oke? Pada saat ada seseorang dia bikin karya, let's say lagu deh, dia bikin lagu dan dia si pencipta lagu ini dia melakukan pelecehan seksual. Kelakuannya salah, itu nggak ada perdebatan. Kelakuannya salah, udah. Tapi karyanya yang ini, menurut gua, nggak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan pada saat dia melakukan pelecehan seksual. Itu dua variabel yang berbeda. Sekalipun dia memang melakukan horrible things yang bikin banyak orang heartbreak gitu, tapi itu tidak mempengaruhi lagunya jadi nggak enak, atau lagunya jadi nggak laku. Ya, it's a two different thing. Dan gua nggak tahu kenapa banyak orang marah saat gua point out fakta ini. I think it's just logic dan just to back you up, aku sangat mengerti maksud Choky. Like misalnya orang yang korup politisi yang korup. Mungkin dia pernah menyumbang 1 M kepada panti asuhan dan itu hal yang baik, tapi bukan berarti dia terus-menerus boleh bekerja sebagai politisi dan terus mengambil uang negara. Tapi itu nggak membuang kebaikan bahwa dia membantu misalnya 1.000 anak-anak bisa bersekolah dan makan. Lo tau lah apa yang dilakukan R. Kelly itu heartbreaking, man. Yang dilakukan R. Kelly itu heartbreaking. Tapi I Believe I Can Fly akan tetap enak aja. Regardless your feeling ya. Dan argumen yang selalu ada di Indonesia tuh gini. Ya mudah-mudahan ya keluarga lo Cok atau siapa yang lo kenal yang perempuan tidak dilecehkan. Nanti kalau mereka dilecehkan kita lihat apakah lo masih bisa mengagumi karya-karya orang yang melecehkan. Banyak orang yang ngomong gitu. Terus gue bilang gini, ya kalau orang yang gue kenal dilecehkan, mungkin gue tidak bisa mengagumi karya orang yang melecehkan. Karena itu jadinya personal. Tapi perasaan gue tidak relevan dengan pencapaian karya tersebut gitu. Jadi ya, dan nggak bisa bawa perasaan ke dalam argumen perdebatan itu nggak bisa gitu. Di Indonesia tuh selalu kayak gitu. Gitu. Nah gitu, gue tuh selalu point out hal-hal kayak gitu di mana mungkin pada saat itu adalah sesuatu yang bukan opini mainstream. Gue nggak suka sama segala sesuatu yang berlebihan dan membabi buta. Misalnya ada satu nih, ada korban pelecehan seksual, dia speak up. Wah sangat luar biasa berani dan kita harus mensupport dia karena itu. Tapi udah menurut gue sampai situ aja. Orang yang tertuduh, menurut gue nggak perlu kita curse mati-matian. Karena selanjutnya itu udah bagian hukum gitu. Menurut Choky itu pernah menjadi bisa dibilang korban diskriminasi nggak sih? Karena mungkin orang-orang tidak suka dengan pendapat Choky karena Choky itu agnostic. If you were Muslim, maybe they would listen to you more. Lebih banyak untungnya daripada nggak untungnya saat gue memproklaim bahwa gue agnostik gitu. Dan kalau misalnya pertanyaannya kalau gue mayoritas apakah things will be easier? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi sih menurut gue hidup tuh bukan masalah biar lebih gampang atau enggak ya. Hidup tuh masalah apa yang kita pilih dan prinsip gitu. Jadi ya akhirnya ya nggak apa-apa. Gue cukup happy dengan apa yang gue pilih. Dan yang menarik adalah pada saat gue memilih jalan hidup tertentu, automatically itu menyaring teman-teman yang akhirnya datang ke gue. Dan itu menyaring orang-orang yang akhirnya bisa deket ke gue. Dan memiliki one less fake friends sih menurut gue adalah it's a great thing. Adalah hal yang lebih oke sih daripada kita punya stance yang sama kayak orang pada umumnya
dan akhirnya circle kita generik gitu, ngerti Iya. nggak sih lu? Kita nggak tahu mana yang bener-bener suka kita apa adanya dan yang lain-lain gitu. Jadi ya, menurut gua, ya. Sebagai orang agnostik, why did you choose to do a show atau melakukan program acara di YouTube yang ada kaitannya dengan agama, yaitu Pemuda Tersesat? Karena begini, terlepas dari my personal belief about religion, ya, gua sangat paham bahwa faktanya di Indonesia masih banyak orang yang punya agama. Dan bagaimana gue bisa beragnostik dengan tenang, ini adalah bergantung dengan bagaimana teman-teman yang punya religion ini bisa mengaplikasikan religionnya dengan baik dan benar. Ya. Semakin mereka menjadi penganut religion yang toleran, Ya. semakin tenang saya beragnostik. Ya. Sehingga akhirnya kenapa gue punya konten yang ada hubungannya dengan agama adalah karena gue percaya Habib Ja'far dan Tretan Muslim harusnya mereka representatif Islam toleran yang bisa membuat orang yang berbeda itu tidak deg-degan. Makanya gue kasih mereka corong sebesar-besarnya. Supaya gue juga bisa beragnostik dengan tenang. Jadi ujung-ujungnya itu juga untuk gue juga. And that is so important, guys, karena dengan adanya program seperti Pemuda Tersesat, kita bisa kembali kepada akar negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita benar-benar merangkul perbedaan yang ada di negara ini, because that's what makes this country Indonesia. Yes. But speaking of which, menurut Choky, apa yang membuat anak muda zaman sekarang tersesat? Ya menurut gue salah satu masalah yang harus di-tackle adalah peer pressure sih. Bahwa anak muda di Indonesia bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan tanpa harus merasa utang budi terhadap siapapun gitu. Contoh, kadang tuh gini, kadang tuh anak muda di Indonesia kayak toxic relationship pertama kita itu tuh sama orang tua sebenarnya. Yeah. Kadang-kadang kita suka tanda kutip menipu diri kita dengan bilang kayaknya untuk balas budi atau untuk menunjukkan bahwa saya anak baik kepada orang tua, saya harus ngikutin kemauan mereka. Padahal akhirnya dalam beberapa kasus kemauan mereka lah yang bikin kita mati pelan-pelan. Yes. Nah menurut gua, anak-anak muda tuh harus paham bahwa sampai taraf tertentu kita tuh punya kontrol sama diri kita gitu. Kita bisa kok bernegosiasi dengan orang tua kita. Yeah. Kita bisa kok bernegosiasi dengan lingkungan kita untuk memilih apa yang kita mau untuk diri kita. Karena ujung-ujungnya hidup kita nih ya untuk kita gitu. Menyenangkan semua orang capeknya luar biasa. Menyenangkan semua orang ya semua orang senang kecuali kita. Jadi menurut gue yang harus kita pahami bahwa it's okay untuk memilih apa yang mau lo pilih. Tapi memang harus ada yang dibayar untuk itu. Mungkin gue akan coba jelasin kenapa selalu ada konflik antara orang tua dan anak. Gini, pertama-tama gue pengen disclaimer, hampir semua, kalau tidak semua, orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Kita sepakat dulu di situ. Cuman kita harus paham, terutama para orang tua harus mengerti bahwa anaknya ini bukan milik dia, tapi anaknya ini milik zamannya sebenarnya. Gini, orang tua kita itu adalah produk terbaik dan produk terprogresif pada zamannya. Tapi dia udah akan berhenti di satu titik gitu. Kita karena lahir di zaman yang lebih maju, kita tuh ada di sini. Sehingga tuh ada gap, pasti ada gap. Mau serelevan apapun orang tua kita ya, pasti akan selalu ada gap yang tidak akan pernah bisa terpenuhi gitu. Semakin cepat kita memahami ini, semakin cepat hubungan kita dengan orang tua kita tuh akan lebih santai. Jadi ya udah, pahami akan ada hal-hal yang nggak akan pernah nyambung dengan orang tua kita dan berfokus kepada ya udah mungkin papa mama A tapi saya B, tapi regardless kan kita satu darah. Bukankah lebih penting kita berfokus kepada I'm your son and you are my father and you are my mother gitu daripada sama perbedaan. Gitu sih menurut gue. Okay, well last thing for me, hari ini tuh asik banget ngobrolnya, I really enjoyed it. Tapi kayaknya penting buat teman-teman di rumah, apa tips dari Choky untuk nggak takut speak up dan membicarakan hal-hal atau isu-isu yang mungkin akan dikritik banyak orang? Kalau kita ingin hidup tanpa dikritik, ingin hidup tanpa tidak disukai, itu agak susah. Lebih baik kita hidup jadi diri kita sendiri. Kalau ada yang nggak suka lah ya memang begitulah hidup. Nggak mungkin kita menyenangkan semua orang. Jadi jangan pernah takut, jadilah diri lo sendiri karena
Kalau bukan lu yang jadi diri lu sendiri, nggak ada lagi yang mau jadi diri lu. Nggak ada lagi yang mau jadi diri lu. Maksud gua kayak siapa yang mau menghargai diri lu kalau bukan diri lu sendiri gitu. Dan ya udahlah, anggap aja bahwa ketidaksukaan orang lain itu harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi diri kita sendiri gitu. Beautifully put. Thank you. Wow, I Thank you. really enjoyed this. Dan Thank you. teman-teman, terima kasih banget hari ini udah nonton Bicara Cinta. Ingat, jangan takut mengekspresikan diri kalian sendiri, jangan takut menjadi diri sendiri, karena satu-satunya untuk bisa menjadi seorang yang bahagia adalah bisa menerima diri kita apa adanya dan mengelilingi diri kita sendiri dengan orang-orang yang bisa menerima siapa kita. Right? So, on that note, jangan lupa untuk selalu nonton Bicara Cinta setiap hari Minggu. Bye! Bye-bye.